Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan penuangan gender, di mana minggu lalu kita pertemuan sebelumnya sudah kita mengetahui teori tentang bagaimana kita melakukan penuangan atau pendesain tulangan pada balok gender jembatan ya, tulang TPT. Nah, pada saat ini kita lihat perhitungan dalam satu soalnya ya. Nah, pada saat kita melakukan penuangan gender, kita ingat yang kita desain itu adalah yang pertama ada tulangan lentur, kemudian ada tulangan lingkar, lalu ada tulangan susut, dan selanjutnya kita akan mengecek rendutannya. Nah, masih untuk contoh soal yang sama ya, untuk tipe jembatan beton bertulang tipe T ya, masih juga dengan ukuran dan dimensi yang sama dengan perhitungan kita dalam pembebanan pertemuan sebelumnya ya. Nah, jadi data-data struktur atasnya ini, kemudian di sini kita tahu juga dimensi atau simbol-simbol dari properties yang digunakan ya, atau ukuran yang digunakan. Nah, kemudian kita lihat dari simbol-simbol ukuran ini, kita masuk ke nilai ukurannya. Jadi ada panjang beton jembatan itu L, kita simbolkan ini 15 meter. Jadi kita anggap jembatan kita mempunyai panjang bentang 15 meter. Kemudian dengan lebar jalan atau jalur lalu lintasnya itu 7 meter. Lalu lebar trotoarnya atau B2-nya 1 meter. Lalu lebar total jembatan ya, B sama dengan B1 tambah 2 kali B2 ya. Ini adalah 9 meter ya. Kita lihat ini ya, B1 yang di tengah, kemudian B2 adalah bagian sandaran ya, atau bagian trotoar, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Jadi total B itu adalah B2 tambah B1 tambah B2 di sebelah kanan. Nah, kemudian ada jarak antar girder, ini adalah S, kita simbolkan ini jarak antar girdernya adalah 2 meter. Jadi ini 2 meter. Kemudian dimensi girdernya dengan lebar girdernya B-nya adalah 0,5 meter. Ya, kemudian tinggi girdernya adalah 1,2 meter. B kecil, ini B kecil ya, lebar girder. Kemudian tinggi girder hanya adalah 1,2 meter. Lalu dimensi diafragma, lebar diafragma adalah 0,3 meter, kemudian tinggi diafragma adalah 0,5 meter. Lalu tebal slab lantai jembatan ini 2,2 meter, tebal lapisan aspal dan overlaynya 0,1 meter, dan tinggi genangan air hujan ini diasumsikan 0,05 meter, tinggi bidang samping atau HA-nya ini HA ini adalah 2,5 meter ya. Jadi kita sudah tahu berapa nilai S, kemudian dimensi girder, dimensi diafragma, tebal lantai jembatan, tebal aspal, tinggi genangan, dan tinggi bidang samping. Nah ya, kemudian kita tahu berapa jumlah balok diafragma sepanjang L ya, ini dengan cara membagi L-nya, ini kita anggap dia 4 diafragmanya, maka untuk mencari jarak antar balok ini dengan cara SD sama dengan L, berapa panjang bentang jembatannya dibagi dengan ND, itu jumlah baloknya, maka kita dapatkan untuk setiap diafragma itu dia punya jarak 3,75 meter, karena L kita penyambatan girder kita adalah 15 meter, 15 kita punya girdernya 4 ya. Oke, kemudian bahan struktur yang digunakan untuk betonnya adalah K300 atau maksudnya 24,9 MPa sampai 30 MPa dengan EC-nya adalah 23.453 MPa. Poisson ratio untuk betonnya 0,2, modulus gesernya sekitar 9.772 MPa, kemudian koefisien molnya adalah 1 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Sedangkan mutu baja yang dipakai adalah baja diameter besar dari 12 mili, itu U39 ya, dengan F-yield-nya adalah 390 MPa. Sedangkan untuk U24 itu kita pakai F-yield-nya adalah 240 MPa. Ya. Kemudian berat jenis masing-masing material, untuk beton bertulang kita gunakan 25 kN per meter kubik, kemudian berat beton tidak bertulangnya, beton tidak bertulang atau beton rapatnya 24, berat aspal padatnya adalah 22,
kemudian jenis airnya adalah 9,8. Bagaimana kita mendesain tulangan lenturnya? Nah, dari data-data tersebut kita kumpulkan. Nah, hal yang penting, ya, yang pertama itu adalah bahan strukturnya, tipe dari spesifik material yang kita pakai. Kemudian, ya ini dia ya. Nah, kemudian MU, momen ultimate-nya ya, berapa momen ultimate yang kena pada girdernya ya. Nah, lalu ini berdasarkan perhitungan sebelumnya juga, yaitu perhitungan pembebanan diambil yang paling maksimum. Oke. Lalu kita cari berapa lebar sayap T-girder, diambil dari nilai terkecil, ya, jadi panjang bentangnya dari 15 bagi 4, kita peroleh lah lebar sayapnya 3750 mm. Dengan jarak 2000 mm, maka 12 kali TS ini 2400 mm ya. Nah, selanjutnya kita ambil B efektifnya adalah 2000 mm. Lalu jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton ini di aksennya 150 mm, modulus sebagainya 2 kali 10 pangkat 5 MPa. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan faktor tahanan maksimum atau Rmax. Nah, Rmax ini dengan rumus yang berikut, kita perlu mencari nilai ρB dulu ya. ρB faktor bentuk distribusi tulangan putarnya, beta satunya adalah 0,85, maka ρB-nya beta 1 0,85 kali 0,85 kali efisien bagi FY kali 600 bagi 600 tambah FY-nya ya 240 ya FY-nya, maka kita dapat ρB-nya 0,02. Nah, kita lanjut cari Rmax-nya dengan rumus 0,75 kali ρB kali FY kali 1 kurang dan seterusnya ini ya. Kita peroleh Rmax-nya adalah 6,59. Nah, nilai Rmax ini nanti kita akan bandingkan dengan nilai Rn atau faktor tahanan momennya ya. Nah, kita cari faktor tahanan momen Rn-nya. Ini rumusnya adalah Mn kali 10 pangkat 6 bagi B efektif kali D kuadrat. Nah, berarti kita harus dapat dulu Mn-nya. Nah, Mn ini diperoleh dari MU per Pi ya. MU-nya tadi kita dapatkan ini 3512 kali 1,176 dibagi dengan Pi 0,8 untuk lentur, maka dapat 3940,220 kN. Nah, selanjutnya di sini ada beta efektif ya. Ini sudah kita dapatkan di sini B efektifnya adalah 2000. Nah, kemudian kali D kuadrat, D-nya adalah H dikurang D aksen ya. Nah, di sini H-nya adalah 1200 ya. D aksen adalah 150. D aksen adalah jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton ya. Maka kita kurangkan sehingga dapat 1050 mm. Nah, ini Rmax nilainya harus lebih besar daripada Rn ya. Nah, Rn kita 1,7, sedangkan Rmax-nya adalah 6,5. Maka kita bisa melanjutkan perhitungan kita ke tahap selanjutnya ya. Tahap selanjutnya ini kita menghitung rasio tulangan yang diperlukan. Sudah mulai masuk menghitung ρ ya. ρ adalah 0,85 kali efisiensi dibagi FY kali akar 1 kurang akar ya. 1 kurang 2 kali Rn dibagi 0,85 kali efisiensi ya. Ini sama dengan 0,00479. Ini bentar, ini akar 1, akar bintang, bentar Ibu cari dulu ya. Ini 13 kita lihat. Menentukan ρ ya, ini sepertinya Ibu ada yang salah ketik. Kita lihat lagi rumus ρ. Ini ya, 0,85. ρ adalah 0,85 kali efisiensi, kemudian dibagi FY dalam kurung 1 kurang, ini dalam kurung 1 kurang akar ya,
1 kurang akar ya. Ada buka kurung 1 kurang 2 pangkat Rn dibagi 0,85 kali SNC kurang mana. Ini sepertinya Ibu koreksi dulu sedikit ini, nanti biar bingung ya. Nah, ini adalah rumus Rowe, jadi kita masukkanlah berapa nilai fieldnya, berapa Rn yang kita peroleh sebelumnya. Nah, kita peroleh nilai Rho-nya 0,00479. Nah, dari nilai Rho ini kita bisa mencari rasio tulangan minimum ya. Rasio tulangan minimum dengan cara yang ada di sini ya. 1,4 dibagi FY. Kita peroleh 0,00359. Maka rasio yang digunakan yang lebih besar yaitu Rho 0,00479. Nah, untuk luas tulangan yang diperlukan, AS sama dengan Rho kali B efektif kali D, ya. Rho-nya adalah 0,0479, B efektifnya adalah ini ya, yang kita cari tadi, 2000 ya. Kemudian D-nya ya, D-nya adalah 1050 mm. Kita peroleh 10.066,62 mm persegi. Selanjutnya kita bisa perkirakan tulangan berapa yang mau kita gunakan. Nah, di sini saya coba D32 ya. Untuk D32 luas tulangan satu tulangannya adalah 804,25 ya. Sehingga berapa jumlah tulangannya tinggal kita bagi ruas tulang keseluruhan dibagi dengan satu luas tulangan sehingga dapat jumlah tulangannya adalah sekitar 12,52. Nah, 12,52 kita genapkan ke atas ya dengan nilai yang genap. Jadi nggak mungkin digenapkan ke atas jadi 13, tapi kita genapkan jadi 14 ya. Sehingga kita gunakan 14 jumlah tulangannya dan ukuran tulangannya adalah D32 gitu. Nah, kemudian 14 D32 ini kita cari luas tulangannya sehingga diperoleh satu luas tulangan kali jumlah ya. Berarti satu luas tulangan 804,25 kita kali jumlahnya adalah 14, kita peroleh AS-nya adalah 11.259,47 mm persegi. Selanjutnya kita tetapkan tebal selimut beton adalah 30 mm, diameter sengkang yang digunakan adalah 13, jumlah tulangan tiap baris adalah 6. Ya, maka jarak bersih antar tulangannya kita bisa mencari dengan rumus jarak tulangan yang pertemuan sebelumnya ya. X sama dengan B kurang NT jumlah tulangan kali D diameter tulangan kurang 2 kali TD ya. Kurang 2 kali DS bagi NT kurang 1. Maka kita dapatkan jarak tulangan dalam 44,40 mili. Ini lebih besar daripada 35 mili syarat persyaratan jarak tulangan, ingat ya. Maka kita bisa menggunakan jarak bersih ini. Tapi nanti silakan Anda buat genap. Nah, mungkin 44,4 mili ya kan jarak tulangannya. Nah, untuk menjamin agar girder bersifat ductile, maka tulangan akan diambil 30% dari tulangan tarik. Jadi tulangan atas ya, tulangan tekannya yang bagian atas ya itu diambil 30% dari nilai yang ini, nilai luas tulangannya ya. Tadi kita dapatkan luas tulangannya AS-nya adalah sekitar 10.066,62. Ini kita hitung 30% dari nilai itu sehingga AS aksennya adalah 3.377,84. Nah, ini baru kita cari berapa jumlah dan ukuran tulangannya. Maka untuk tulangan atas dipakai 5D32. Sedangkan untuk di bawah bagian tekannya ya itu adalah 14D32 ini untuk kontur bagian bawahnya. Kemudian untuk jarak bersih antar tulangan ya ini tadi sudah. Ya. Kemudian kita lihat kontrol kapasitas momen. Jadi kontrol kapasitas momen itu ingat bahwa MU harus lebih besar dari I kali Fn ya. Nah, ini data yang diperlukan, meliputi tebal slab beton, lebar efektif sayap, lebar badan girder, tinggi girder, jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton, tinggi efektif girder, luas tulangan, laksen C, FY, ya. Nah, untuk garis netral, ini nilai CC-nya harus besar daripada TS. Ini nilai CC, ini besar daripada TS. Maka dicari berapa nilai CC, berapa dicari nilai TS. Oke, ketika CC besar dari TS, maka garis netral di dalam sayap. Ya, lalu mencari nilai A, kemudian C, kemudian regangan, ya. Nah, lalu kita cari nilai momen nominal, N sama dengan AS kali FY, kali D kurang A per 2 kali 10 pangkat min 6, ini min 6 ya, dapatlah 4.382,987 km, maka PMN-nya
I-nya 0,8 kalikan dengan ini sehingga dapat 3.506,390 km. Ya. Nah, kita tadi punya MU-nya sekitar 3.152,176 ya. 3.000 nih nilai MU kita. Nah, nilai MU kita kecil daripada MN ya. Ini 3.100 yang MN kita tadi. MN kita maksud saya 3.500. Maka tulangan yang kita desain itu bisa kita gunakan. Setelah kita kontrol tulangan itu. Misalnya tulangan geser, ini data yang diperlukan ya. Kemudian cara menghitung tulangan geser ini kita cari dulu luas tulangan geser sengkangnya. Ya, kita anggap dulu, kita asumsikan kita pakai 2D13, kita cari luas tulangannya. Kemudian cari jarak tulangan geser sengkang yang diperlukan, itu dengan rumus S sama V kali F kali D per VS ya. Kita dapatkan jarak tulangannya sekitar 20,6 cm. Maka tadi kita pakai 2D13 dengan jarak 200, jadi 206 kan nggak mungkin, jadi kita mesti buat dia jadi genap atau yang mudah kita workability di lapangan, sehingga kita buat jadi 200 mm. Pada badan girder dipasang tulangan susut minimal dengan rasio tulangan, yaitu rho SH 0,01. Luas tulangan susut pakai rumus ASH sama rho SH 0,01 kali B kali D ya. Nah, 525 mm persegi. Diameter tulangannya kita pakai D13 sehingga jumlahnya adalah 3,9 atau kita genapkan ke atas menjadi 4. Sehingga untuk tulangan susut yaitu tulangan yang berada pada badan balok girder jembatan yang di tengah-tengah dia letaknya itu 4D13. Nah, oke, selesai kita menghitung tulangan, kita hitung lagi lanjutan baloknya. Jadi untuk supaya balok ketika kena beban lain atau beban kendaraan dia tidak bergoyang atau kita masih tetap merasa nyaman berada di atas pada saat mengendarai kendaraan. Ya. Nah, cara mencari lanjutan kita pakai rumus ini, ingat 5 per 384 kali beban kali panjang bentang 4 dibagi modulus elastisitas kali inersia efektif ya. Nah, di sini kita dapatkan dulu data-data yang kita butuhkan ya, meliputi mutu beton, mutu baja, modulus elastisitas beton, kemudian modulus elastisitas baja, selanjutnya tinggi balok, lebar balok, lalu jarak tulangan terhadap sisi luar beton, kemudian tinggi efektif balok, luas tulangan balok ya. Nah, ini kita selesaikan dengan mencari inersia bruto penampang balok dulu ya, dengan menggunakan rumus balok persegi panjang yaitu 1/12 D kali H pangkat 3. Ini H pangkat 3 maaf ya, nanti diperbaiki lagi sendiri. Kemudian yang kedua modulus keruntuhan terbeton dengan rumus Fs sama dengan 0,7 akar kosong C kali 10 pangkat 3. Nah, nilai perbandingan modulus elastisitas itu N, ES bagi EC. Jadi modulus elastisitas steel membaca dibagi modulus elastisitas beton ya, atau konkret 8,53. Nah, kemudian N-nya kita kali AS, ini dapat nilai nilai perbandingan modulusnya. Lalu kita cari jarak garis netral terhadap sisi atas beton, nilai C, ini caranya dengan N yang kita dapat tadi ya, 8,53 kali AS ya. Ini nilai AS dibagi dengan B ya. B adalah lebar baloknya. Kemudian inersia penampang retak yang ditransformasi ke beton, ini ICR, nih silakan cari dengan rumus yang sudah ditentukan. Kemudian momen retak, ya. Selanjutnya kita cari modulus keruntuhan terbeton, nilai perbandingan modulus elastisitas, jarak garis netral dan seterusnya, ya. Nah, setelah itu kita mencari nilai inersia efektif, IE sama MCF bagi MD tambah L, kemudian pangkat 3 kali IG tambah buka kurung 1 kurang MCR per MD tambah L pangkat 3 kali ICR. Kita dapat inersia efektifnya. Nanti untuk menghitung berapa lanjutannya ya. Nah, kemudian kita hitung lanjutan. Ini menghitungnya berdasarkan masing-masing beban ya. Jadi ada lanjutan akibat berat sendiri, ada lanjutan akibat beban mati tambahan, akan ada lanjutan akibat beban lajur ya. Dan seterusnya dengan rumus yang sama ya. Nah, nanti Anda bisa rekapitulasi dalam tabel berikut ini ya, semua lanjutan yang Anda peroleh dan nilai semuanya ini harus lebih kecil daripada panjang bentang dibagi 240 atau nilainya 0,0625 karena syarat lanjutan untuk jembatan itu maksimum adalah L per 240. Oke. Nah, setelah kita mengecek lanjutan dan oke, silakan Anda lanjut ke bagian penggambaran pembesian balok girder. Nah, ini ya. Jadi ini tadi desain
tulangan lentur bagian atas, ini tulangan lentur bagian bawah ya, bagian bawah atau apa namanya itu bagian tension, ini bagian compression ya. Ini adalah tulangan susut ya, yang sedangkan yang melingkari ini adalah tulangan sengkang atau tulangan gisel. Baik, untuk perhitungan diafragma Anda ikutin saja nanti secara mandiri ya, perhitungannya sudah jelas, sangat jelas saya akan sampaikan. Oke, untuk latihan soal, jadi ada 2 tugas. Yang pertama materi sebelumnya yang sudah saya record, ini adalah materi kedua. Anda lanjutkan ya, PR yang pertama itu Anda lanjutkan lagi untuk menghitung penulangan lentur pada struktur jembatan pada PR yang pertama ya. Oke. PR pertama yang mana ya? Itu pembebanannya. Pembebanan berdasarkan struktur yang ada. Oke. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kalau ada pembahasan silakan lanjutkan melalui grup WA dulu. Ya. Kemudian silakan dikerjakan tugasnya. Oke. Nah, saya tutup, saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.